صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله. فيا أيها الحاضرون أوصيكم بنفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Syukur alhamdulillah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di pagi hari yang mulia ini, Gema Takbir telah memecahkan keheningan pagi di Jorong Pematang Sontang pada tanggal 10 Zulhijjah 1444 Hijriah. Hari ini kita merayakan hari raya Idul Kurban. Kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah serta memujinya. Hari ini kita datang kepada Allah dengan Gema Takbir yang kita mengaku diri kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah kenikmatan di hari raya paling besar ini. Kenikmatan itu tergambar dari senyum dan raut wajah kita semuanya. Gema Takbir menjadi cahaya bagi kita. Kalimat thayyibah sering kita dengar, lama-lama menjadi cahaya bagi kita di tengah kegelapan. Gema Takbir itu telah menghilangkan rasa dendam untuk sementara waktu. Gema Takbir itu telah menghilangkan rasa iri di dalam hati. Gema Takbir itu telah menghilangkan rasa ketertarikan kepada kesalahan orang lain. Gema Takbir seperti cahaya. Innan nura dakhalal qalba infasaha wa ansharoha. Ketika cahaya telah masuk ke dalam hati seseorang, maka lapang dan luaslah hati. Hal ini mengingatkan kita kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya mengingat Allah hatimu menjadi tenang. Gema Takbir yang berkumandang membawa jauh pikiran kita, mundur ke belakang. Terbayang orang tua dulu yang membesarkan kita. Takbir ini akan mengingatkan kita nostalgia ketika kita kecil dulunya. Maka ketika kita masih mempunyai orang tua, sayangi mereka, cium tangannya, peluk tubuhnya. Karena betapa banyak hari ini orang-orang yang telah kehilangan orang tuanya, banyak kata-kata yang tersimpan di dalam hatinya. Kalaulah orang tua saya ada, maka semua kata-kata ini keluar untuk mereka. Maka kalau seandainya kita mempunyai sebagian rezeki, selalu sisihkan untuk kedua orang tua kita. Pasti akan Allah ganti dengan pembalasan yang luar biasa. Jikalau kita ingin melihat betapa banyak para startup atau para pengusaha yang kaya raya, para pengusaha ini mereka rela mengubur harta mereka untuk amal sosial. Para pengusaha kaya raya ini mereka rela menyumbangkan harta mereka untuk amal. Tapi semakin hari usaha mereka semakin melejit. Semakin hari mereka semakin tambah kaya. Tidak ada di antara para pengusaha ini yang bangkrut karena menyumbangkan hartanya untuk amal.
Apa sebab? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maksudnya bersedekah atas niat tulus kepada Allah, fayudha'ifahu, maka Allah akan menggantikan kepadanya berganda lipat. Allah ganti dengan pemberian yang luar biasa kepada seseorang yang telah bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apatah lagi kalau seandainya jika rezeki yang kita sisihkan itu untuk kedua orang tua kita, pasti jauh lebih luar biasa dan utama ketimbang untuk amal sosial. Kemudian jemaah takbir yang berkumandang ini mengingatkan kita pula kepada kedua orang tua yang telah lama meninggalkan kita. Orang tua yang dulu mewarisi kekuatannya, orang tua yang dulu mewarisi tekad kuatnya, sekarang mereka hanya tinggal bayang-bayang. Yang tinggal bersama mereka hanyalah kenangan dengan sejadah yang biasa mereka duduk. Yang tinggal hanyalah tasbih yang biasa mereka gunakan ketika mereka terbangun di tengah malam. Maka selama hayat masih di kandung badan, selama kita masih hidup, maka selama itu pula kita harus berbakti kepada mereka walaupun mereka telah tiada. Bersedekah atas nama mereka, berkurbanlah atas nama mereka, insya Allah sampai. Boleh jadi orang tua kita tidak pernah mendoakan kita agar kita menjadi seorang yang kaya raya, karena orang tua kita ini unik. Orang tua yang merasakan ketaatan kepada Allah, orang tua yang merasakan manisnya taat, orang tua yang mempunyai kedekatan khusus dengan Allah. Di tengah malamnya dia berdoa, doanya pasti tidak akan pernah meminta anaknya menjadi seorang anak yang kaya raya, tidak akan pernah meminta anaknya, tidak akan pernah berdoa kepada Allah agar anaknya ini sukses. Orang tua yang mempunyai kedekatan khusus kepada Allah pasti mendoakan anaknya agar anaknya ini pun merasakan kedekatan yang manis dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasanya jemaah takbir yang berkumandang tadi. Banyak kebaikan-kebaikan yang tersimpan di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam momen Hari Raya Idul Adha ini, kita tidak akan pernah terlepas dari kisah Khalilullah, kisah bapaknya para nabi, kekasihnya Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian demi ujian selalu dihadapi oleh Nabi Ibrahim dengan keyakinan yang kuat. Tujuan ujian ini sebenarnya untuk dijadikan bagi kita saat sekarang ini tauladan, karena Nabi Ibrahim ini mempunyai keyakinan yang kuat. Tujuan dari ujian ini melainkan sebuah pelajaran untuk kita semuanya. Ujian pertama datang dari orang terdekatnya, datang dari ayah kandungnya bernama Azar, yang mana Azar ini bukan hanya penyembah berhala sekaligus pembuat berhala. Datanglah Ibrahim kepada ayahnya, "Wahai ayahku, aku datang kepadamu mengajakmu, membawamu kepada suatu kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Aku datang kepadamu membawa agama yang hanif, agama yang lurus." Apa jawab ayah Ibrahim? "La illam tantahi, jika engkau belum berhenti mendakwakan aku wahai Ibrahim, la illam tantahi, jika engkau belum berhenti mengajak aku kepada agama yang sesat yang kau bawa itu Ibrahim, la arjumannaka, akan aku lempar engkau dengan batu wahai Ibrahim." Kasar jawab ayahnya kepada Ibrahim. Di samping ayahnya tidak mendukung Ibrahim alaihissalam
ayahnya mencampakkannya. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tetap berbakti dan lembut mengatakan kepada ayahnya, "Sa'astaghfirulaka Rabbi." Aku akan memohonkan kepada Allah ampunan bagimu, wahai ayah. Walaupun ayahnya telah mencampakkannya, seorang anak tetap berbakti kepada ayah yang telah meninggalkannya. Seorang anak tetap berbakti kepada ayah yang tidak peduli dengannya. Apa balasan yang dapat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Allah tidak pernah membalas satu kebaikan dengan satu kebaikan. Jika Nabi Ibrahim berbakti kepada ayahnya satu, maka Allah beri Nabi Ibrahim dua. Lahirlah seorang yang soleh. Tidak hanya soleh, ia pun seorang nabi. Lahirlah Ismail, kemudian lahirlah Ishak. Allah beri dua orang anak yang soleh kepada Nabi Ibrahim, yang duanya ini menjadi nabi. Maka kalau seandainya ada di antara kita yang kurang beruntung, dicampakkan oleh ayahnya, yang ayahnya tidak peduli kepadanya, yang ayahnya tidak mendukungnya, teruslah berbakti kepada kedua orang tua. Biarlah itu menjadi urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Ibrahim dulu dicampakkan oleh ayahnya, ia tetap berbakti kepada ayahnya. Maka yakin atas apa yang akan Allah berikan kepada kita. Kebenaran atau balasan akan cepat turun kepada orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Nabi Ibrahim alaihissalam diusir oleh ayahnya, hal yang dibawa oleh Nabi Ibrahim ini diketahui oleh umatnya. Agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim ini diketahui oleh umatnya. Dan umatnya pun melapor kepada raja, yang nama raja ketika itu Namrud laknatullah alaih. Yang mana Namrud saat itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Apa kata Namrud? Kumpulkan semua kayu bakar, suruh warga menyaksikan, akan kita bakar Ibrahim, akan kita bakar Ibrahim yang sesat itu. Maka dikumpulkanlah kayu bakar, disaksikan oleh khalayak ramai Ibrahim hendak dibakar. Kemudian saat Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, datanglah sahabatnya dari langit. Datanglah malaikat Jibril menawarkan bantuan kepadanya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Nabi Ibrahim alaihissalam menolak bantuan dari sahabatnya dari langit bernama Jibril. Kemudian datanglah para bantuan dari malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim agar seluruh umat, seluruh mereka yang ingkar kepada Nabi Ibrahim, akan kami terjang dengan gunung-gunung ini. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, sebaik-baik pelindung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para hewan pun menawarkan bala bantuan kepada Nabi Ibrahim. Ada sebagian hewan yang tidak membantu Nabi Ibrahim, sebagaimana yang diriwayatkan beberapa hadis. Apa jawab Nabi Ibrahim? Apakah kalian diperintahkan oleh Allah untuk membantuku? Kemudian para hewan itu menjawab, kami sendiri yang ingin membantumu, wahai Ibrahim. Cukuplah Allah bagiku, Allah sebaik-baik pelindung. Maka atas tekad keyakinan yang kuat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim ini, ketika Nabi Ibrahim berada di dalam api, Allah berfirman kepada api, Allah perintahkan kepada api, wahai api, kuni, jadilah dingin, bardan wa salaman ala Ibrahim.
dan keselamatan atas Ibrahim. Maka sebenarnya ujian yang paling berat yang kita hadapi adalah ujian keyakinan. Ujian keyakinan ini lebih susah daripada ujian-ujian yang lainnya. Lebih susah daripada ujian bergelar. Mungkin lebih susah daripada ujian profesor. Karena banyak para doktor, para profesor, mereka gagal dalam masalah ujian keyakinan. Namun ada orang yang keyakinannya kuat kepada Allah. Dia mungkin tidak mempunyai gelar. Dia mungkin secara pikirannya tidak sampai kepada orang-orang yang bergelar. Tapi di dalam hatinya ada keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia mampu mengalahkan ujian-ujian yang sebenarnya berat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian setelah Nabi Ibrahim alaihissalam diusir dari kampungnya Babilonia, yang sekarang dikenal dengan negara Irak. Nabi Ibrahim diusir dari Irak. Berangkatlah Nabi Ibrahim ke Mesir. Di Mesir pun Nabi Ibrahim tetap diusir. Kemudian berangkatlah Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Sarah, didampingi seorang pembantu khadimahnya bernama Siti Hajar. Berangkatlah mereka ke Palestina, yang dulu namanya Syam, sekarang namanya Palestina. Berangkatlah Nabi Ibrahim ke Palestina. Setelah sampai di Palestina, 86 tahun Nabi Ibrahim menanti kedatangan seorang anak. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim menginginkan anak yang soleh, namun tak kunjung ia dapatkan. Sebenarnya Allah tidak mengabulkan doa Nabi Ibrahim, bukannya Allah tidak sayang kepadanya. Sebenarnya Allah ingin mengajarkan kepada kita arti dari sebuah kesabaran, arti dari sebuah ikhtiar. Lalu Siti Sarah, karena iba melihat Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya Siti Sarah menyuruh agar Nabi Ibrahim menikah dengan pembantu tadi, agar menikah dengan Siti Hajar. Setelah menikah dengan Siti Hajar, tidak lama setelahnya lahirlah seorang yang sangat soleh bernama Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian baru lahir Ismail. Hal itu membuat Siti Sarah cemburu. Siti Sarah menghadap kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, sesungguhnya aku cemburu melihat Ismail dan Siti Hajar berada di muka pandanganku. Jauhkan mereka dari aku, wahai Ismail. Aku cemburu melihat Ismail dan Hajar bersama-sama dengan kita. Baru lahir Ismail, pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam mengantarkan Ismail dan Siti Hajar ke sebuah daerah, yang mana daerah itu tidak hidup manusia di dalamnya. Tidak ada manusia yang hidup di dalamnya. Tidak ada hewan yang hidup di dalamnya. Bahkan tumbuh-tumbuhan pun tak hidup di dalamnya. Berangkatlah Nabi Ibrahim ke sana. Nama daerah itu adalah Mekkah Al-Mukarramah. Mereka adalah orang pertama. Ismail dan Siti Hajar adalah orang pertama yang mendiami kota Mekkah. Waktu berlalu. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam berjumpa dengan Nabi Ismail anaknya. Setelah semalam 2 malam, Nabi Ibrahim bermimpi. Mimpi para nabi ini adalah wahyu. Di dalam mimpinya, Nabi Ibrahim diperintahkan agar untuk menyembelih anaknya. Nurani seorang ayah muncul. Mungkin mimpi ini adalah godaan dari setan. Berlanjut 2 malam, 3 malam, tetap sama, agar Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Setelah itu
Nabi Ibrahim mendatangi Ismail mengatakan, "Inna arafil manam." Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu, wahai Ismail. Apa tanggapanmu? Seorang bapak yang soleh bertanya kepada anak yang soleh. Dijawab oleh Ismail, "Satajiduni insyaallah minas sabirin." Laksanakanlah perintah itu, wahai ayah. Sesungguhnya insyaallah saya termasuk ke dalam orang-orang yang sabar. Lalu dibawalah Ismail ke sebuah bukit, yang mana saat Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih leher anaknya, Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Sudah wahai Ibrahim, aku telah melihat kesabaranmu, aku telah melihat kuatnya keyakinanmu kepadaku." Allah datangkan seekor domba untuk mengganti penyembelihan yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka seorang bapak dan seorang anak akhirnya berpelukan haru karena buah dari ketauhidan mereka mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain ujian-ujian dalam kehidupan Ibrahim ini, ujian-ujian dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, tujuannya sebenarnya adalah untuk mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat ujian seseorang, semakin tinggi iman seseorang, semakin kuat ujian yang akan dilaluinya. Asyaddun nas bala'al anbiya, ujian paling berat dihadapi oleh para nabi. Thummal ulama, kemudian para ulama. Thummal amsal fal amsal, kemudian serupa dan semisal dengannya. Orang-orang akan diuji menurut tingkat amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim ini, bahwa semakin kuat pengorbanan kita kepada Allah, semakin kuat keyakinan la ilaha illallah itu, maka akan semakin besar pula rasa manis yang akan kita dapatkan dalam kehidupan ini. Maka beruntung hari ini orang-orang yang Allah izinkan untuk berkurban. Mereka berkurban untuk mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika seandainya tahun ini kita belum mampu menyembelih hewan kurban, maka sembelihlah sifat sombong yang ada di dalam diri. Sembelihlah sifat merasa lebih baik dari orang lain. Sembelihlah sifat ketertarikan kepada kesalahan orang lain yang ada di dalam diri. Sembelihlah semua sifat dendam yang ada di dalam diri yang selama ini menyiksa kita. Sembelih semua sifat-sifat buruk yang sebenarnya sifat-sifat buruk itulah yang menyiksa diri kita selama ini. Salah seorang ilmuwan barat bernama Karen Armstrong mengatakan, akar dari sebuah masalah dalam kehidupan adalah diri kita sendiri. Kenapa hidup ini terasa bermasalah? Kenapa hidup ini terasa sempit? Kenapa hidup ini terasa gelisah? Jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. Jauh sebelum Karen Armstrong mengatakan demikian, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, di dalam diri anak Adam itu ada segumpal daging. Jika daging itu bagus, maka bagus pula seluruh tubuhnya. Namun jika di dalam diri anak Adam itu cacat, maka cacat pula seluruhnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah daging itu adalah hati. Apa yang ada di dalam diri, maka itu yang akan keluar. Jika kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri, maka kata-kata yang baiklah yang akan keluar. Jika keburukan-keburukan yang ada di dalam diri, maka keburukan-keburukan pula lah yang akan keluar daripadanya.
Kita ini tidak ada ubahnya seperti ceret. Yang ceret berisikan teh. Tidak mungkin keluar dari ceret itu kopi kalau seandainya isinya di dalam adalah teh. Begitu pula dengan kita. Tidak mungkin keburukan yang keluar dari diri kita kalau seandainya di dalamnya adalah kebaikan-kebaikan. Tidak mungkin kebaikan yang keluar kalau seandainya di dalam tubuh kita itu adalah keburukan-keburukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka sembelihlah semua sifat buruk yang selama ini menyiksa diri kita. Yang mana sifat buruk itu tertarik kepada kesalahan orang lain, dendam, kusumat, hasad, sombong dan sebagainya. Hal inilah yang menyiksa hidup kita selama ini. Maka sembelih semua sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri. Kemudian perkuat ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kuatkan tauhid kita kepada Allah. Kuatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tauhidnya kuat, udara yang ia hirup lebih segar daripada sekuntum bunga, baik bagi mata lahiriah maupun mata batiniah. Nasrullah yubarik lana wa lisa'ilil muslimina wal muslimat, wa nasrullah sattar al-ghaffar al-ghafur ayaghfir lana wa yasturana bisitrihil jamil.